Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidatul Adabiyah dari kelas B Teknik Informatika. Untuk pertemuan ke-14, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Langsung saja pendahuluan. Di fase awal perkembangannya, antara ilmu dan filsafat merupakan suatu pembahasan yang tidak terpisah. Ilmu terlahir dari filsafat. Nah, jadi di sini pada awal perkembangan pengetahuan, filsafat dan ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan. Semua kajian tentang alam, manusia, dan kehidupan dibahas dalam filsafat secara rasional, logis, dan sistematis. Nah, dari sinilah berbagai cabang ilmu terlahir. Seperti itu. Proses ilmu ilmu berasal dari kajian filsafat, sebab filsafatlah yang pertama kali melakukan pembahasan tentang segala yang ada secara sistematis, rasional, dan logis, termasuk objek yang empiris. Setelah beberapa lama, kajian empiris semakin bercabang dan berkembang sehingga menimbulkan spesialisasi dan menampakkan kegunaan yang praktis. Seiringnya berjalan waktu, kajian empiris semakin berkembang dan menspesialisasi sehingga muncul ilmu-ilmu khusus. Nah, jadi karena itu filsafat disebut induk ilmu pengetahuan sebab ia menjadi dasar lahirnya metode dan ilmiah. Lanjut ke pembagian filsafat. Menurut Aristoteles, dalam kurung bapak ilmu karena mampu meletakkan dasar dan metode ilmiah. Di sini ada teoris dan praktis. Teoris metafisika, fisika, matematika, dan logika. Praktis di sini etika, ekonomi, hukum, dan politik. Nah, jadi di sini menurut Aristoteles filsafat terbagi menjadi filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis di sini meliputi metafisika, fisika, matematika, kemudian logika. Filsafat praktis di sini yaitu meliputi etika, ekonomi, hukum, dan politik. Setiap ilmu berkembang dan spesialisasi. Fisika, biologi, anatomi, kedokteran. Dari fisika, kemudian biologi, anatomi, terakhir kedokteran. Itu pembagian ilmu dan filsafat di dunia Islam. Kemudian rekonsiliasi, kemudian mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda. Jadi ilmu dan masalah kejayaan Islam. Seperti itu. Di sini sangat pesat. Perkembangan ilmu masa klasik dan masa kejayaan. Ini peristiwa fitnah al-kubro, muncul ilmu-ilmu agama, maksudnya unsur-unsur ilmu dari luar. Masa kejayaannya di sini muncul penemuan-penemuan baru. Yang pertama, penerjemahan yaitu Al-Mansur Al-Makmun Harun Ar-Rasyid. Kemudian Bait Al-Hikmah, Perpustakaan Observatorium Departemen Penerjemahan. Di sini Yohana bin
Sawah menerjemahkan buku kuno tentang kedokteran. Siddhartha, sebuah karya astronomi, diterjemahkan oleh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Fazari, dikomentari oleh Al-Khawarizmi. Hunain di sini menerjemahkan buku-buku Plato, Aristoteles, Galenus, Apollonius, Archimedes. Tidak di Jadi para ilmuwan Muslim di sini Al-Farabi, ilmuwan Al-Farabi di sini bidang geometri, misalnya al-musikul Qarabah. Rumah sakit di Baghdad. Dia menulis kitab kedokteran berjudul Al-Hawi. Dia menemukan jenis-jenis penyakit di sini, yaitu ada filosof dan dalam bidang optika. Dia menentang teori Euclid dan Ptolemeus tentang penglihatan. Al-Muntaqab fi ilajil ain, tentang pengobatan mata, cahaya, pelangi, dan lingkaran cahaya di sekitar dan matahari. Nah, dari para ilmuwan di sini yaitu adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Razi, Ibnu Majid, Ibnu Ali Al-Sina. Beliau ini adalah orang para perkembangan ilmuwan di barat. Mulai dari Renaissance, manusia barat mulai berpikir secara baru dan berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas gereja yang membelenggu kebebasan dalam mengemukakan kebenaran ilmu dan filsafat. Nah, perkembangan ilmu di barat di sini dimulai dari Renaissance. Ilmu modern berkembang setelah masa Renaissance, ketika masyarakat barat melalui berpikir bebas dari otoritas gerejanya. Kita lain di sini Nicholas Copernicus, Isaac Newton. Nah, jadi tokoh penting ilmuwan barat di sini ada dua, yaitu Nicholas Copernicus dan Isaac Newton. Nicole di sini